Minggu ini kita mendapatkan kejutan lagi ya, karena Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Sebelum lebih lanjut, agar paham ya, amnesti abolisi itu apa? Ya, agar ilmu dikit lah. Amnesti itu hak Presiden dengan persetujuan DPR untuk pengurangan masa tahanan atau pembebasan. Kalau abolisi itu sama di bagian Presiden dan DPR-nya, tapi meniadakan kasus hukum yang sedang berlangsung, seakan kasus tersebut tidak pernah ada. Jadi amnesti dan abolisi ada karena persetujuan dari DPR. Jadi mau Presiden mengajukan tapi DPR nggak mengizinkan, ya nggak bakal ada amnesti dan abolisi tersebut. Walaupun setelah ini kok kayaknya Tom Lembong malah sok ya, dan akan menuntut balik hakim ke MA. Padahal ya sidang tersebut ada karena pasti ada dakwaan dan bukti. Malah kalau dia begini, ya otomatis nanti hukum dia yang diabolisi ini akan bisa diadakan lagi. Karena hakim juga nggak mau kan diam aja. Walaupun di sini saya tahu maksud dia agar mengukuhkan ke masyarakat agar nih saya ini beneran nggak korupsi. Tapi kalau saya mending sudahi dan bilang aja ke publik, toh kan saya diabolisi, bukti saya tidak korupsi, malah beres. Apa boleh sih bang ini proses abolisi dan amnesti? Ya boleh, karena ini emang hak istimewa, namanya hak prerogatif presiden, dan emang tercatat oleh konstitusi, jadi emang nggak ada masalah. Lah apa etis gak bang ya? Kalau soal etis mungkin rada enggak ya, karena yang diabolisi dan amnesti ini masalah korupsi, yang seharusnya apalagi negara ini lagi gawat akan korupsi, dan Presiden Prabowo juga bilang untuk menghukum para koruptor. Jadi dengan ini hanya seperti angan-angan saja dan gak sejalan dengan omongan dia sendiri, dan yang jelas mencederai hukum tentang penindakan korupsi. Tapi kalau dari saya ini mungkin ada maksud baik ya. Lah kok bisa korupsi dibebasin kok malah bilang baik? Ya karena kalau dilihat ya sebenarnya ini semacam kayak trade, barter atau negosiasi juga antara kubu oposisi dan pemerintah. Dimana kalau mau dibilang kebetulan, tapi kok kebetulannya bisa pas gitu. Jadi setelah pembebasan ini, PDIP yang pihak parpol oposisi akhirnya mau untuk bersatu membantu pemerintah dan gak jadi pihak oposisi lagi. Karena kedua orang ini juga selalu vokal untuk gimana ya, bukan mengkritik, tapi lebih ke hate speech, karena apa yang dilakukan pemerintah mau baik ya akan dicap jelek, dan biasanya kalau kritik ya pasti dengan solusi ya. Ini juga mereka nggak ngasih, dan banyak bilang wah sama kubu Solo alias Presiden Jokowi pecah. Kalau saya enggak, malah ini mungkin sudah rencana mereka, karena dilihat dari Presiden Jokowi santai aja menanggapi, dan Gibran sendiri juga santai menanggapi masalah ini. Karena gini, kalau emang pengen Indonesia maju, apalagi mau menuju slogan Indonesia Emas, mau nggak mau kita ini harus bersatu. Mungkin di sini bilang ya mesti gitu toh bang, kalau mau maju secara teori harus bersatu. Ya karena gini aja, Indonesia ini belum pernah bersatu waktu kita ingin membuat fondasi negara. Karena waktu era Presiden Soekarno, kita ini masih bersatu, dan Presiden Soekarno sendiri waktu itu cuma baru membangun fondasi Indonesia di bagian menjalin kerjasama di hubungan internasional. Makanya waktu itu Presiden Soekarno safari kan kemana-mana, ke Soviet, terus ke Kuba, sampai membuat ASEAN, terus gerakan non-blok dan lain-lain. Dan belum pada bagian membina kemandirian bangsa, walaupun di sini Presiden Soekarno motonya sudah ada untuk berdikari, tapi implementasinya belum jalan. Dan kita sebagai bangsa sudah dijegal duluan ya, terutama dari campur tangan pihak asing, terutama Barat. Karena Presiden Soekarno ini vokal juga tentang Barat agar kita ini tidak jadi negara boneka, karena iming-iming Barat ini gencar, dan akhirnya terjadilah G30S. Dan tahu sendiri bagaimana seorang presiden yang membuat merdeka Indonesia malah disingkirkan dan diasingkan tempat tak layak hingga meninggal. Dan di masa setelah itu kan kita malah pro Barat, dan kita diberikan kemudahan kan dari Barat, dan akhirnya kita jadi ketergantungan. Kalau ada yang bilang mana iya kita pro Barat, lah lihat sendiri gandum kedelai aja sampai ketergantungan impor Amerika. Bahkan komen-komen saya kemarin tentang video tarif aja pada bilang butuh gandum kedelai. Padahal katanya tanah kita itu tanah surga, menanam di batu aja jadi tanaman. Tapi gini aja ngimpor sampai di mana kita ketergantungan lagi. Ya karena kita disekoi kemudahan tersebut, dan jelas utang negara membengkak, kita jadi nggak bisa mandiri sampai sekarang. Makanya itu hal untuk mempersatukan sekarang emang sangat dibutuhkan. Walaupun mungkin ya ini kita berpikir baik aja ya, pengorbanannya abolisi dan amnesti ini. Karena kalau mau mengaca ya dari bangsa lain, mereka itu sudah bersatu untuk membangun fondasi ekonominya dulu. Lah emang apa mereka nggak ada oposisi bang?
Ya ada, tapi tujuannya jelas murni untuk kemajuan bangsa dulu. Walaupun untuk sekarang mungkin seperti politik kita sekarang ini ya, tapi waktu awal pembentukan fondasi ketahanan negara mereka itu bersatu, tujuannya sama, dan oposisi ya murni kritik, memajukan, bukan kayak kita sekarang, benar-benar ingin menjatuhkan agar saya menjadi pemimpinnya. Ya contoh kayak Korea itu, nasib awal mereka itu seperti kita, mereka dijajah Jepang, dan setelah merdeka keadaannya awal miskin seperti Indonesia, waktu merdeka juga. Jadi start kita ini nggak beda, tapi lihat pertumbuhan mereka pesat hingga bisa menjadi negara maju, hingga dapat membuat barang terkenal dari Korea kayak Samsung contoh. Bahkan K-pop mereka kayak apa sekarang malah bisa memasuki billboard Amerika dengan mudah, padahal namanya industri musik ya tujuan akhirnya ya pasar Amerika. Jadi jangan berpikir Korea itu udah bagus dari dulu, enggak, mereka itu awalnya mirip kita bahkan dari segi ekonominya. Tapi kalau mau lihat politik Korea sekarang, ya kayak kita sekarang ini, saling menjatuhkan, pokoknya agar jadi pemimpin. Tapi karena fondasi awal masyarakat dan pemerintah sudah terbentuk berdikari, jadi mau gini ya aman-aman saja. Contoh lain, Amerika itu sekarang juga sama, jatuh menjatuhkan. Bahkan Trump itu pengusung media berita itu cuma satu, Fox News aja, dan lainnya seperti CNN atau CNBC. Mereka bahkan terang-terangan menjegal Trump, dan Trump mengejek mereka itu fake news. Tapi gimana, apa Amerika sekarang bukan negara superpower? Kan enggak, mereka masih kan. Kok bisa? Karena emang fondasi awal sudah terbentuk. Maka dari itu, kalau dari saya, ya berpikir positif dan agar semoga ini menjadi kenyataan ya. Karena emang negara Indonesia membutuhkan persatuan untuk membangun fondasi ini. Karena kita ini selama 8 tahun kita merdeka, sama sekali belum ada pada fase membangun dalam persoalan ini ekonomi berdikari. Ya lihat sendiri dari era Soeharto sampai SBY, mana pembangunannya? Baru sekarang ini kan era Jokowi, ada pembangunan terutama di Indonesia bagian timur. Kalau Anda hater Presiden Jokowi, ya kita main fair aja, karena emang bukti kinerjanya ini ada. Kinerja pembangunannya emang ada, pembangunan port-port kapal, dan bisa dilihat langsung kota-kota tersebut seperti Irian Jaya. Sudah ada lumayan bagus jalannya, sudah teraspal, padahal era-era presiden sebelumnya sama sekali tidak menyentuh Irian. Kalau bilang, wah Anda pemihak Jokowi, lah saya di sini berusaha fair aja, berusaha tidak bias, dan opini saya ini berdasarkan data dan saya search dulu ya. Jadi sebisa mungkin nggak asal, kalau ada salah atau luput ya mungkin namanya manusia, tapi berusaha sefakta mungkin, dan saya juga tidak berpihak pada siapapun dan berusaha netral mungkin. Kalau bagus saya bilang bagus, jelek ya saya bilang jelek. Ya semoga aja ini bukan yang seperti kita takutkan ya, kok malah loyo takut sama korupsi gini. Ya intinya semoga aja langkah Presiden Prabowo dengan melakukan amnesti dan polisi ini benar-benar bisa mempersatukan bangsa Indonesia dan membangun dari segi ekonomi kita agar benar-benar bisa mencapai Indonesia emas, bukan Indonesia gelap ya. Amin.